Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar radio online Palopo Mengaji. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Termasuk di antara nikmat tersebut, kita masih berada di dalam bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan itu dibelenggu. Dibukanya pintu-pintu surga itu mengisyaratkan banyaknya amalan soleh yang bisa dilakukan dan disyariatkan untuk dikerjakan di bulan mulia ini. Olehnya jemaah sekalian, muslim dan muslimah yang baik itu hendaknya senantiasa memperhatikan keadaan dan kondisi dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, memberikan begitu banyak kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian, maka manfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Termasuk di antaranya tentunya adalah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Fiqhul Muyassar, yang mana kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-6. Di pembahasan yang ke-6 ini ada dua pokok bahasan yang disebutkan. Pokok bahasan yang pertama adalah terkait dengan hikmah, ya. Hikmah di balik kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Dan kemudian pembahasan yang kedua terkait tentang syarat mereka yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena sebelumnya sudah disebutkan harta yang mana, dan itu juga bagian daripada syarat harta yang mana yang mesti dikeluarkan. Nah, kita masuk. Qala al-muallifu hafizahumullahu jami'an, المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب، أي شروط وجوبها. Pembahasan yang ke-6 yaitu hikmah dibalik kewajiban untuk menunaikan zakat, dan kemudian kepada siapa zakat ini wajib. Maksudnya siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, alif al-hikmatu fi ijabiz zakah. Hikmah yang pembahasan yang pertama, hikmah di balik kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Sebelumnya saya ingin ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada ikhwan maupun kepada akhwat, al-aba maupun al-ummahat, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan dunia ini itu seluruhnya ada hikmah yang agung di balik hal tersebut. Apakah itu kebaikan, kejelekan, seluruhnya ada hikmah di balik hal tersebut. Termasuk seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya ada hikmah di balik hal tersebut. Walaupun dari sudut pandang manusia itu terkadang melihat bahwasanya ada keburukan, yang keburukan itu tidak layak dan tidak pantas mereka dapatkan. Tapi ketahuilah, di balik hal tersebut ada hikmah yang sangat besar. Termasuk yang saat ini dialami oleh manusia secara global,
ya, dan secara khusus kaum muslimin dimanapun mereka berada, yakni pandemi COVID-19, ini tentunya ada hikmah yang sangat besar di balik hal tersebut. Iya, di antara hikmahnya, ya, bahwasanya seluruh yang terjadi, yang menimpa kita berupa musibah, termasuk pandemi COVID-19, itu ya, diakibatkan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan perbuatan tangan kalian, disebabkan dosa-dosa kalian. Iya. Dan yang namanya dosa, ya tentunya kita mesti bertaubat darinya. Sebab hanya dengan itulah Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dan sekaligus mengangkat musibah dan bencana yang menimpa kita. Nah, kemudian yang kedua yang hendaknya kita pahami bahwasanya ya, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, demikian juga larangan dari Allah dalam Al-Qur'an, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis atau sunnah beliau, seluruhnya ya, itu mengandung kemaslahatan dan juga ya, menolak mudarat. Iya. Ini kaidah umum yang mesti kita pahami semua. Bahwasanya asy-syari' la ya'mur illa bima maslahatuhu khalisa aw rajihah. Ya. Bahwasanya pembuat syariat ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidaklah memerintahkan kepada sesuatu melainkan di balik perintah tersebut ada maslahat yang murni atau maslahatnya rajihah. Maslahat yang khalisah, maslahatun khalisatun, maslahat yang murni, tidak ada sedikit pun mafsadat dalamnya. Tidak ada sedikit pun kerusakan dalamnya secara mutlak. Atau maslahatnya rajihah, maslahatnya dominan, maslahatnya jauh lebih banyak, yang mungkin ada mafsadatnya, tapi jauh lebih besar maslahatnya. Ini hikmah ya di balik perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah untuk menunaikan ibadah zakat. Ya, perintah untuk menunaikan ibadah zakat. Nah, dan yang ketiga jemaah sekalian, bahwasanya berbagai jenis ibadah yang disyariatkan untuk kita kerjakan itu datang dalam bentuk dan model yang beraneka ragam. Ya, ada yang mesti kita keluarkan harta seperti zakat, infak dan sedekah. Ya, yang mana hal tersebut adalah untuk menguji manusia, apakah dengan hal tersebut tetap ia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kemudian ia berpaling dari ketaatan tersebut dan kemudian ia memperturutkan hawa nafsunya, dan akhirnya hal tersebut ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Nah, apa hikmah di balik kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat? Kata para ulama, syuri'atiz zakatu li hikamin samiyatin wa ahdafin nabilatin la tuhsa kasratu. Nah, disyariatkannya untuk menunaikan zakat itu di balik hal tersebut mengandung hikmah yang agung, ya, mengandung hikmah yang besar dan tujuan yang tinggi dan mulia yang tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dikalkulasi, yang namanya hikmah dan maslahat yang terkandung di balik pensyariatan zakat ini. Minha, dan sebahagian di antara hikmah dan maslahat tersebut, kata para ulama, awalan tathhirul mali wa tanmiyatuhu wa ihlalul barakati fihi wa dhihabu syarrihi wa wabaihi wa wiqayatihi minal afati wal fasad. Tathhirul mal wa tanmiyatuhu, mensucikan, membersihkan harta benda dari seorang muslim. Nah, membersihkannya dari hal-hal yang mengotorinya. Nah, kemudian menumbuh kembangkan harta tersebut, menumbuh kembangkan harta tersebut, dan juga wa ihlalul barakati fihi,
sekaligus menjadikan di dalam harta tersebut terkandung keberkahan. Dan yang dimaksud dengan keberkahan di sini adalah banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan tersebut, dan kemudian kontinunya kebaikan tersebut. Ya, itulah keberkahan. Kalau pada harta tersebut mengandung keberkahan, maka di balik harta tersebut seorang hamba yang memilikinya, dia akan mendapatkan begitu banyak kebaikan-kebaikan, begitu banyak maslahat-maslahat. Nah, yang mana hal tersebut adalah keberkahan. Wa dhihabu syarrihi wa wabaihi. Dan di antara hikmahnya disyariatkannya zakat ini adalah untuk menghilangkan keburukan, ya, keburukan daripada harta benda tersebut. Nah, wa wiqayatihi minal afati wal fasad, sekaligus melindunginya dari berbagai macam berbagai macam kerusakan. Nah, ini hikmah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, tathhirul muzakki minasy-syihhi wal bukhli. Ya. Nah, membersihkan seorang yang menunaikan zakat dari sifat-sifat yang tercelah. Ya. Dari sifat-sifat yang tercelah, di antaranya adalah pelit, bakhil, ya, wa aljaziz zunubi wal khataya, ya, wa tadribihi alal badli wal infaqi fi sabilillah. Membersihkannya dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit hati, yaitu pelit, kikir, ya, sekaligus membersihkannya daripada dosa-dosa dan kesalahan. Nah, dan juga mendidiknya untuk terbiasa, ya, mengeluarkan, ya, apa yang dia miliki di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Ya. Nah, ini mensucikan hamba. Nah, membersihkannya dari penyakit yang berbahaya, ya, penyakit pelit, penyakit kikir. Nah, kemudian jemaah sekalian yang ketiga adalah muwasatul faqir wasaddu hajatil ma'uzina wal ba'isina wal mahrumin. Ya. Yang ketiga, di antara hikmah dari kewajiban menunaikan zakat adalah memberikan kelapangan bagi hamba-hamba Allah yang fakir, ya, yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sekaligus menutupi hajat dan kebutuhan mereka, ya, khususnya mereka yang fakir, ya, dan mereka yang mungkin meminta-minta disebabkan kefakirannya, sampai kepada mereka yang tidak mau meminta-minta disebabkan menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Nah, sebab di antara orang yang miskin, orang yang fakir, kadang ada yang meminta-minta secara khusus maupun secara umum. Dan di antara mereka ada juga yang menahan dirinya dari meminta-minta. Nah, dan ini, ya, golongan yang mulia, sebab dia menjaga kehormatan dirinya. Walaupun tidak disalahkan secara mutlak ketika seseorang itu meminta, ya, apalagi kalau dia meminta hal itu untuk menjaga juga kehormatannya atau untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, ya, untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Namun jemaah sekalian, seorang yang memiliki izzah kemudian, ya, menjaga kehormatannya, tentu dia tidak akan meminta-minta kiri kanan. Nah, tetapi hamba Allah yang lainnya hendaknya sensitif dan peka melihat, ya, kebutuhan saudaranya. Nah, jangan menunggu saudara Anda meminta kemudian Anda bergerak. Jangan tunggu mereka, ya, berteriak meminta tolong. Lihat keadaannya, lihat kondisinya. Ya, termasuk di masa kita ini, di masa pandemi COVID-19, ya, mungkin sebahagian kaum muslimin, ya, termasuk penuntut ilmu, termasuk asatidzah, ya, na'am, para ikhwan maupun akhwat, mereka tidak meminta-minta di mana-mana. Ya, tidak meminta di media sosial,
tidak meminta di baik melalui telepon dan seterusnya. Tetapi hendaknya kita peka dan sensitif, terutama mereka yang terdampak dengan pandemi ini. Tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa beraktivitas untuk menghasilkan nafkah untuk keluarganya dan seterusnya. Ini hendaknya kita perhatikan, sebab mereka inilah sebenarnya golongan yang mulia. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka menjaga diri dari meminta-minta. Dan mereka inilah yang seharusnya kita perhatikan. Nah, kemudian yang keempat adalah tahqiqut takafuli wat ta'awuni wal mahabbati baina afradil mujtama'. Dengan disyariatkan dan diwajibkannya zakat ini hikmahnya untuk merealisasikan konsep bangunan Islam, konsep bangunan ukhuwah Islamiyah. Apa itu? Yaitu saling menanggung, saling tolong menolong, saling cinta mencintai di antara individu masyarakat. Nah, dimaklumi jemaah sekalian, kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kal jasad, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka, apabila salah satu dari anggota tubuh tersebut sakit, maka pasti anggota tubuh yang lainnya itu akan merasakan sakit. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan terkait dengan kaum muslimin. Nah, maka ketika ada saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang menderita, yang mungkin tidak bisa makan, nah, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan yang semisal dengan itu, maka hendaknya panggilan keimanan, dan itu adalah konsekuensi daripada keimanan, adalah kita membantunya, membantu menunaikan hajatnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dan itu wujud kecintaan kepada saudara kita, wujud kecintaan kepada saudara kita. Nah, maka fahina ma yu'ti al-ghaniyyu akhahu al-faqira zakata malihi yastallu biha ma asa an yakuna fi qalbihi min hiqdin wa tamanni li zawali ma huwa fihi min an-ni'mati al-ghina wa bidzalika tazulul ahqad wa ya'umul amn. Nah, dan ketika seorang yang kaya, yang memiliki kekayaan, memberikan sebahagian dari hartanya kepada si miskin, kepada si fakir, termasuk diantaranya adalah zakat. Nah, maka bisa jadi hal ini itu akan menghilangkan potensi-potensi kejahatan yang bisa terjadi, dan mungkin itu umum terjadi dari si miskin yang tidak terpenuhi kebutuhannya, disebabkan mereka ini mendengki, mereka ini iri kepada si kaya. Nah, disebabkan kekayaannya yang melimpah dan seterusnya. Kita melihat dan menyaksikan bahwasanya banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Di antaranya penyebabnya adalah mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Akhirnya mereka melakukan upaya-upaya yang melanggar hukum syariat dan juga melanggar hukum positif. Nah, dengan mencuri, dengan melakukan pembegalan dan seterusnya. Nah, itu mereka lakukan kepada siapa? Kepada mereka yang dianggap memiliki sesuatu atau memiliki kekayaan. Nah, seorang yang memberikan bagian dari zakat kepada si miskin, ini akan menghilangkan kedengkian, iri hati dari si miskin tersebut kepada si kaya. Nah, maka dengan demikian hilanglah yang namanya kedengkian, dan terjadi sekaligus terwujud yang namanya keamanan di tengah-tengah masyarakat, secara khusus masyarakat kaum muslimin. Nah, kemudian yang kelima, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha alal muslim min ni'matil mal
wa ta'atun lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amrihi. Hikmah yang kelima jemaah sekalian, ya, di balik disyariatkannya dan diwajibkannya menunaikan ibadah zakat, bahwasanya ibadah zakat tersebut adalah wujud nyata dari kesyukuran seorang hamba. Wujud nyata dari kesyukuran seorang hamba. Nah, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa nikmat harta benda. Nah, bagaimana bisa dikatakan demikian? Iya, sebab kesyukuran itu, iya, kesyukuran itu ada 3 jemaah sekalian. Nah, syukur dengan lisan, iya, yaitu at-tahadduts bin ni'mah, dan juga kita memuji sang pemberi nikmat. Dan kemudian yang kedua adalah mensyukuri dengan hati, meyakini bahwasanya seluruh nikmat itu datang dari sisi Allah tanpa kecuali, sebagaimana firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mempergunakan nikmat tersebut, ya, sesuai dengan peruntukannya, dijalani Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, ya, menegakkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan nikmat berupa harta, ya, maka sebagai bentuk kesyukurannya, selain dia mengucapkan alhamdulillah, selain dia meyakini bahwa seluruhnya datang dari sisi Allah, ya, bukan dari hasil usahanya, bukan karena kecerdasannya, dia juga mesti, ya, mempergunakan nikmat harta tersebut dijalani Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Baik itu yang hukumnya wajib sampai kepada yang hukumnya sunat. Yang hukumnya wajib, dia mesti keluarkan zakatnya setiap tahun. Yang hukumnya wajib, dia mesti keluarkan dari hartanya itu, ya, memberikan nafkah kepada mereka yang berada di bawah tanggungannya, ya, anak istrinya dan seterusnya, dan karib kerabat yang memang berada di bawah tanggungannya. Ya, itu bagian dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan tidak termasuk hamba yang bersyukur, ya, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah 100 kali dalam sehari, ya, walaupun dia berkeyakinan bahwasanya, ya, seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikmat yang dia dapatkan tersebut termasuk nikmat harta benda digunakan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, ya, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala murkai, wal iyadzu billahi min zalik. Maka kalau Anda bersyukur kepada Allah, pergunakan nikmat harta tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarkan bagian yang wajib untuk dikeluarkan, seperti zakat, ya, seperti nafkah untuk keluarga dan seterusnya. Nah, dan selain daripada itu, iya, orang yang menunaikan zakat, iya, itu artinya dia telah melakukan ketaatan kepada Allah, iya, dan merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia telah melakukan ketaatan kepada Allah sekaligus merealisasikan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini dimaklumi. Kemudian yang keenam, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Ya, lianna al-mal al-mahbuba la yukhriju illa li mahbubin aksar mahabbatin, walihada summiyat sadaqah li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridahu. Nah, hikmah yang keenam yang para ulama sebutkan di balik pensyariatan zakat, iya, bahwasanya dengan menunaikan zakat itu menunjukkan benar dan jujurnya keimanan, ya, seorang hamba. Menunjukkan benar dan jujurnya keimanan seorang hamba. Ya, di sini saya teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu burhan." As-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Ya. Sedekah itu bukti.
Apa maksudnya sedekah itu bukti? Kata para ulama, ya, sedekah itu bukti dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah itu bukti bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah itu bukti dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan as-sadaqatu, ya, as-sadaqatu burhan. Mungkin ada yang menanyakan, haditsnya menyebutkan sedekah, sementara yang disebutkan di sini zakat. Perlu dipahami jemaah sekalian, sedekah itu umum. Ada yang wajib, ya, ada yang sunat. Sedekah yang wajib itulah salah satu yang wajibnya adalah dengan zakat, ya. Nah, dan selain daripada itu hukumnya adalah sunat. Nah, selain daripada itu hukumnya adalah sunat. Ya. Bukti bahwasanya, ya, jujurnya dan benarnya keimanannya. Ya. Kenapa demikian? Sebab harta yang dicintai, harta yang kita senangi, ya, yang mungkin siang malam dicari, ya, naam, tentunya disebabkan pengorbanan yang luar biasa tersebut, apa yang dihasilkan itu sangat dicintai, ya, tidak ingin kita keluarkan, ya, bahasanya tidak ingin dicipik, ya. Nah, kalau ada yang mengeluarkannya, harta yang begitu dia cintai, maka itu menunjukkan tidaklah dia mengeluarkan harta tersebut kecuali kepada sesuatu yang jauh lebih dia cintai, ya, sesuatu yang jauh lebih dia cintai. Nah, dan ini tabiat manusia, ya. Kalau dia mencintai sesuatu, maka dia akan rela berkorban untuk hal tersebut, ya. Nah, dan kalau dia tidak mencintai sesuatu, mana ada dia mengorbankan untuk hal tersebut. Nah, seorang yang betul-betul benar dan jujur keimanannya kepada Allah, apa yang dia cintai, ya, salah satunya adalah harta bendanya, dia pasti akan keluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya melebihi kecintaannya kepada harta benda tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai derajat albir, ya. Kalian tidak akan mencapai derajat albir sampai kalian menginfakkan, sampai kalian mengeluarkan, ya, dari apa-apa yang kalian cintai, ya, dari apa-apa yang kalian cintai. Dan harta benda adalah salah satu objek yang sangat dicintai dan disenangi oleh manusia. Nah, walihada summiyat sadaqatun, ya. Naam, li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridha. Makanya sedekah itu disebut dengan sadaqatun, ya. Naam, dari kata sidqun, yang maknanya kejujuran, ya. Dinamakan itu sedekah dengan sadaqatun sebab kejujuran dari seorang yang memiliki harta tersebut untuk mengeluarkan hartanya demi meraih yang namanya kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyuhal ikhwah, ini hikmah yang keenam. Kemudian hikmah yang ketujuh yang disebutkan oleh para ulama, annaha sababun liridha an rabb wa nuzulul khairat wa taghfirul khataya wa ghairiha. Bahwasanya hikmah yang ketujuh dari disyariatkannya mengeluarkan zakat, ya, zakat ini adalah salah satu di antara sebab untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, sekaligus salah satu di antara sebab untuk diturunkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Dan termasuk salah satu sebab untuk menggugurkan dosa-dosa dari si hamba. Nah, termasuk salah satu sebab untuk menggugurkan, ya, dosa si hamba. Bahkan jemaah sekalian, termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan kesembuhan, ya,
untuk mendapatkan kesembuhan. Kenapa demikian? Ya, ada sebuah hadis ya, yang bunyinya da'u mardhakum bis sadaqah. Ya. Obatilah orang sakit di antara kalian ya, dengan sedekah. Ya. Dan zakat ini bagian dari sedekah. Dia sedekah wajib, sedekah yang hukumnya wajib. Nah, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Nah, dari sahabat sekaligus cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, terkait hadis ini para ulama berselisih ya. Sebahagian di antara mereka itu menerima hadis ini ya dan menghasankannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib di nomor hadis 744, beliau menghukumi sanad hadis ini dengan hasan li ghairihi. Dan sebahagian ulama yang lain itu ya menyebutkan bahwasanya ya derajatnya tidak sampai kepada derajat hasan. Ya, sebab hasan li ghairihi ini asalnya adalah hadis yang dhaif. Ya. Hadis yang dhaif itu asalnya. Namun ta'addadat turuq. Ya. Jalur-jalurnya, jalan-jalannya bertambah dan itu saling menguatkan ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, akhirnya meningkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairihi dan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, memenuhi syarat-syaratnya ya, makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghukuminya sebagai hadits yang hasan, tapi bukan hasan li dzatihi ya, tapi hasan li ghairihi, yaitu asalnya hadits tersebut dhaif. Tapi banyak jalur-jalur yang lain, ya, banyak turuknya yang mendukung dan semuanya itu bisa memenuhi syarat untuk jadi pendukung atau mutabah dan menguatkan. Nah, walau demikian para ulama yang menghukumi ya, bahwasanya hadits itu lemah seperti misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, rahimahullahu taala, beliau ya mau tetap menghukumi hadis itu tidaklah sahih. Tetapi beliau katakan walakin la haraj fi sadaqati anil marid taqarruban ila Allah azza wa jalla. Tetapi tidak masalah, tidak mengapa bersedekah untuk kesembuhan orang yang sakit sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an ay yashfiyahu Allah bidzalik, sekaligus mengharapkan agar Allah menyembuhkan dia disebabkan sedekahnya. Mengapa demikian? Li umumil adillati dalla ala fadli sadaqah, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan tentang sedekah, yaitu wa annaha tudfi'ul khati'a wa tadfa'u maitatus su'. Ya, di antaranya adalah ya, sedekah itu akan menghapuskan dosa dan juga mencegah kematian, ya, mencegah kematian yang jelek atau yang buruk. Nah, maka insyaallah taala boleh seseorang itu meniatkan ya untuk hal tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga sering ya mendengarkan para ulama itu menerangkan ya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam sahihnya, yaitu mana qasat sadaqatun min malin, yang namanya sedekah ya, termasuk masuk ke dalam bagian sedekah itu adalah zakat, itu tidak akan mengurangi harta benda, tidak akan mengurangi harta benda. Dan ini diantara maslahat dan ya hikmah yang luar biasa ya. Padahal dari sisi nominal ya, hitungan nominal ya, atau hitungan matematika, kita punya uang 100.000 dikeluarkan 10.000 tentu akan berkurang ya, tentu hal tersebut akan berkurang. Maka dari sisi mana ya, Nabi SAW katakan ma naqasat sadaqatu min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda. Maka di sini ya, kita akan coba menukil apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau adalah salah satu di antara ulama
ya kontemporer saat ini, dan beliau ini adalah guru besar di Universitas Islam Madinah atau Jamiatul Islamiyah bil Madinatul Nawawiyah, sekaligus imam dan khatib di Masjid Qubah, ya, dan beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Beliau katakan fasadaqatu la tanqusul mal abadan, yang namanya sedekah tidak akan pernah mengurangi harta selama-lamanya, ya, bal taziduhu, bahkan menambah harta tersebut, ya. Wa kullama tasaddaqal insanu zada malahu wa dzalika min wujuh, setiap kali si hamba ini bersedekah maka akan bertambah hartanya, ya. Dan ini dari beberapa sisi kata beliau, ya. Sisi yang pertama, man tasaddaqa, afwan, sisi yang pertama, iya, adalah annahu kullama tasaddaqa al-insanu bi sadaqatin akhlafa Allahu alaihi. Iya. Nah, kenapa sampai harta itu tidak akan pernah berkurang? Kata beliau, setiap kali seorang itu bersedekah, Allah pasti akan ganti sedekahnya. Ya. Allah pasti akan ganti, ya, sedekah tersebut. Nah, dan kalau Allah yang menggantinya, ya, pasti akan diganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Ya. Pasti akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Nah, wa ma baluka bi amrin yakunu minallahi subhanahu wa ta'ala, la syakka annahu sayakunu a'zam mimma anfaqa al-mutasaddiq. Ya. Nah, maka bagaimana kalau misalnya Allah yang ganti hal tersebut, ya, Allah yang ganti hal tersebut, maka tentunya jauh lebih besar apa yang Allah berikan kepadanya sebagai gantinya, ya, daripada apa yang dikeluarkan oleh si hamba tersebut. Nah, daripada apa yang dikeluarkan dari si hamba tersebut. Di dalam Al-Quran, dalam surah Saba ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan apa saja yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti, ya, yang kalian infakkan tersebut. Nah, Allah akan ganti, ya, apa yang kalian infakkan tersebut. Nah, Nabi SAW itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini adalah hadits qudsi, dan itu diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiq ya ibn Adam, anfiq alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, aku akan berinfak kepadamu. Ya, aku akan berinfak kepadamu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua kata beliau, annal malaikata tad'ulah fataqulu kama fil hadits, Allahumma a'ti munfikan khalfan. Ya, fa ibadullah al-mukramun alladhina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yad'una lahu bi an yakhlifa Allah azza wa jalla. Malaikat itu mendoakan orang yang bersedekah. Ya. Malaikat mendoakan orang yang bersedekah sebagaimana dalam hadis, ya, Allahumma a'ti munfiqan khalfan, ya Allah berikan ganti kepada mereka yang berinfak. Ya. Dan malaikat ini adalah hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berdoa, doanya mustajabah, doanya makbul. Nah, dan ini isyarat hadits ini sebenarnya adalah isyarat yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalfan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talifan. Ya. Nah,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berada di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu malaikat tersebut mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalfan, ya Allah yang bersedekah, ya, berikan gantinya. Kemudian malaikat yang lain itu, ya, mengatakan, dan itu ucapannya adalah doa, Allahumma a'ti mumsikan, ya, talifan, ya Allah, ya, berikan kepada orang yang tidak bersedekah itu kehancuran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak akan mengurangi harta benda. Sisi yang ketiga, annallaha yubariku fil mali fayaghdu qalila katsiratin bil barakah. Sisi yang ketiga, kata beliau hafizahullah taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada harta tersebut, sehingga harta yang mungkin sedikit kelihatan, ya, tapi banyak sekali berkah di balik harta tersebut. Ya, banyak sekali berkah di balik harta tersebut. Nah, al-wajhur rabi, sisi yang keempat, kata beliau, annallaha yaj'ala ghinahu fi qalbihi fayash'uru annahu ghani wa kullama razaqa shay'an minal mal ra'ahu katsiran wa qala alhamdulillah. Kata beliau hafizahullah taala, ya, di antara sisi yang menunjukkan bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta benda, Allah akan memberikan kecukupan kepada, ya, memberikan kecukupan kepada hati orang yang bersedekah tersebut, sehingga dia akan merasa bahwasanya dia itu adalah orang yang cukup, dan setiap kali bertambah rezeki, ya, berupa harta yang diberikan kepadanya, ya, maka dia akan melihat dan memandang itu banyak. Hatinya senantiasa diliputi dengan kecukupan. Bertambah hartanya, iya, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah. Dan itu juga pintu, ya, pintu rezeki yang lain. Iya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersyukur dengan bertambahnya nikmat? La in syakartum la azidannakum. Dan sisi yang kelima, jemaah sekalian, annallaha yadhhabu bis sadaqati syarr alladhi fil mal, ya, annallaha yudhibu bis sadaqati asyar alladhi fil mal. Dengan sedekah tersebut Allah menghilangkan keburukan yang ada pada harta benda tersebut. Fa innahu ma iktasaba 'abdun malan illa wa kana fihi khairun wa syarrun. Sebab tidaklah seorang hamba itu mendapatkan atau menghasilkan harta benda kecuali pada harta benda tersebut, iya, terdapat kebaikan dan keburukan. Fa in tasaddaqa minhu zahaba syarrahu. Kalau dia bersedekah dengan harta tersebut, maka hilang keburukannya. Wa baqiya khairahu, dan akan hilang keburukannya dan tetap hilang kejelekannya dan tetap kebaikannya. Iya. Maka fa bis sadaqati yuzhabullahu asy-syarra alladhi fil mal. Maka dengan sedekah itu Allah hilangkan keburukan yang ada pada harta. Fa kaifa la yunfiqul abdu, ya, fi sabilillahi ba'da hada. Maka bagaimana mungkin kalau sudah tahu seperti ini ada hamba yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lima sisi yang disebutkan Syekh Sulaiman hafizahullah taala, mengapa harta tersebut tidak akan berkurang, ya. Nah, dan bagi yang ingin mendapatkan fawaid yang lebih banyak, ya, nah, silahkan melihat kepada, iya, kitab At-Taqrib li Hukmin wa Ahkamis Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya, di pembahasan Kitabul Ikhlas di halaman 105 dan 106. Nah, karya beliau hafizahullah taala. Nah, dari sini menunjukkan jemaah sekalian, ya, bahwasanya ibadah zakat yang wajib dikeluarkan oleh mereka yang telah memenuhi syarat, dan ini adalah salah satu rukun daripada rukun Islam, ya, salah satu kewajiban daripada kewajiban dalam Islam, memiliki hikmah maslahat yang luar biasa, ya. Maka tidak pantas dan tidak layak seorang muslim dan muslimah yang sudah terpenuhi syaratnya kemudian menahan dirinya, ya, untuk mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kepada kita kemudahan, ya, untuk melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan
yang telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Sekira ini yang bisa yang sempat kita sampaikan di kesempatan pertemuan yang ke-25 ya. Ke-25 ini masih menyisakan, yaitu siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan insyaallah ini kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya. Saya kira ini jemaah sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan, dan pasti ada kekurangan. Saya mohon maaf akan hal tersebut, dan yang benar hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.